Selamat siang dengan saya Erwin Irawan yang dalam kesempatan ini untuk bisa berkunjung di CV Tobijaya. Jadi CV Tobijaya ini bergerak di industri kelor yang memproduksi bahan baku yang berbahan dari daun kelor atau komoditi kelor. Nah, dengan adanya komoditi kelor ini kita produksi mulai dari raw material, dari hulu, produksi hingga ke hilirisasi. Nah, produk turunannya itu ada teh celup, teh serbuk, kopi kelor, dan minuman jadi yang sudah kita olah menjadi olahan pangan. Nah, saat ini untuk di hulu sendiri kita membina kelompok tani, ada 1000 anggota kelompok tani di 10 kabupaten kota, dan ada 50 kelompok tani sudah terbentuk di 10 kabupaten kota untuk memenuhi permintaan suplai bahan baku kelor yang dimulai dari bahan baku sampai ke produk jadi. CV Tobijaya ini bergerak di industrialisasi yang berbasis dengan komoditi kelor itu mulai dari tahun 2016, di mana dulu di tahun 1993 sejak awal berdirinya perusahaan ini itu memproduksi jamu tradisional yang berbahan baku dari akar alang-alang, rumput teki, daun salam, dan sejenisnya, dan sekarang berkembang melakukan diversifikasi komoditi yaitu ke fokus ekspansi dengan komoditi kelor. Nah, jenis dari industri ini adalah industri pengolahan obat tradisional yang berbasis dengan komoditi kelor, memproduksi produk olahan turunan seperti teh celup, kopi kelor, teh serbuk, biji kelor, dan semuanya kita olah menjadi produk turunan yang bermanfaat untuk kesehatan dan juga untuk kebutuhan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Selama 30 tahun usaha ini berdiri dan berjalan hingga saat ini, usaha ini terus berkembang dari menerapkan sistem sales door to door, keliling kampung dengan menggunakan karyawan, dan saat ini alhamdulillah sudah berkembang menjadi perusahaan yang berbasis dengan industri. Dan sekarang di umur yang ke-30 tahun ini, CV Tobijaya sudah beberapa kali ikut kegiatan pameran, kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah, baik dari Dinas Perindustrian atau Pemprov NTB maupun dari kementerian yang ada di Kementerian Republik Indonesia. Itu sudah beberapa mendapatkan penghargaan ya, seperti Sida Karya di tahun 2020 kita mendapatkan menjadi juara terbaik. Yang kedua itu Parama Karya di tahun 2021. Di tahun 2022 kemarin kita menjadi UKM terbaik di versi Tribun News dan juara dari Inkubator Go Global tahun 2020. Banyak sekali yang kita hadapi, tidak hanya di pelaku usaha tetapi di teknis lapangan, terutama dalam manajemen kelompok tani. Yang itu menjadi kendala kami di hulu adalah bagaimana mengelola kelompok tani dengan membimbing dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terbiasa menanam kelor menjadi terbiasa. Nah, itu butuh proses dan butuh tahapan step by step dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kelor itu tidak hanya dijadikan sayur saja tapi bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri. Yang kedua adalah ketersediaan bahan baku yang ada di Nusa Tenggara Barat ini memang banyak, tetapi tidak semua bahan baku dijadikan sebagai produk jadi di sini, karena kita harus sortasi, kita harus pilah menjadi spek yang khusus sehingga butuh yang namanya pemahaman tentang spesifikasi bahan baku. Kalau diproduksi ada 3 item produk yang sudah kita produksi massal, dari teh celup, teh serbuk, dan kopi kelor. Nah, untuk ketiga produk ini kita sudah kirim sampel dan juga beberapa item produk sudah kita kirim ke 30 negara. Dan ada 6 negara yang konsisten kita kirim ke Spanyol, Jepang, Belanda, Jerman, Malaysia, dan Swedia kemarin yang sudah kita kirim untuk produk jadinya. Nah, dari 3 item ini menjadi produk yang diminati oleh pasar ekspor. Nah, untuk nasional sendiri kita menggunakan dua channel marketing. Pertama, digital bisnis, itu menggunakan sosial media di WhatsApp bisnis, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Nah, semuanya kita gunakan untuk media promosi dan membuka toko online di sosial media. Yang kedua, di digital e-commerce itu ada menggunakan Shopee, Tokopedia, terus Bukalapak, Lazada, dan beberapa item e-commerce yang ada di BUMN seperti padi, ada Lokaloka yang dari BRI, ada yang dari BNI, Mandiri, dan lain-lain. Semua punya e-commerce-nya masing-masing. Nah, itu kita buka semua jaringannya, termasuk di
website. Nah, begitupun di channel-channel marketing yang sudah kita bentuk di Google atau di website. Anak muda itu yang dibutuhkan bukan hanya uang, tetapi yang dibutuhkan oleh anak muda adalah ruang untuk berkreatif, berinovasi, berpikir, dan juga melakukan action nyata tanpa harus banyak berencana, tapi lebih banyak bekerja. Dan rata anak muda sekarang tidak usah untuk berpikir menjadi tenaga kerja, tapi harus berpikir menjadi pengusaha, baik itu pengusaha lokal, pengusaha nasional, maupun sebagai trader, dan mereka menjadi master di bidangnya. Yang kedua adalah kita sebagai pelaku usaha jangan pernah mengutuk kegelapan, tetapi sebagai pelaku usaha mari sama-sama menyajikan lilin dan menjadi cahaya-cahaya di dalam kegelapan itu.